Saya dan 4 teman saya akan menjelaskan sebuah materi resume tentang perkembangan Microsoft Office. Kami membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik komputer Office. Sebelum masuk materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkembangan Microsoft Office. Yang pertama, Microsoft Office 1997. Microsoft Office 97 dirilis. Kode pengembangan Office versi ini adalah Office 8.0. Office 97 memiliki banyak update dan perbaikan fitur berdasarkan Office versi sebelumnya. Pada versi ini, mulai diperkenalkan command bar, sebuah paradigma bahwa menu dan toolbar dibuat menyerupai dari sisi kapabilitas dan desain visualnya. Ini versi yang pertama kalinya menggunakan Office Assistant. Khusus di Brazil, pertama kalinya ditambahkan registration wizard pada proses instalasinya. Itulah awal mula sistem lisensi diterapkan pada Office atau sering dikenal sebagai Activation Wizard. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Office 1997. Untuk kelebihan yang pertama, versi pertama yang menggunakan Office Assistant. Yang kedua, mulai versi ini ditambahkan fitur grammar check dan natural language system. Untuk kekurangannya, yang pertama, warnanya masih hitam putih sehingga terkesan kuno. Yang kedua, fasilitas yang ada di Microsoft 1997 belum berkembang secara lengkap. Yang kedua, Microsoft Office 2000. Microsoft Office 2000 adalah versi terakhir yang bisa dijalankan di Windows 95. Sesuai tahun terbitnya, versi rilisnya dinamakan Microsoft Office 2000 atau Office 9.0. Pada versi ini, tidak ada produk Activation. Versi ini mulai memperkenalkan tampilan menu yang adaptif, di mana menu dan option yang jarang dipakai disembunyikan dari user. Sesuai versi sebelumnya, di dalam sistem Office tertanam banyak makro yang diantaranya ditandai sebagai makro yang terpercaya, sehingga masih tetap digunakan di dalam Office versi ini. Namun, untuk alasan keamanan, ditambahkan pula fitur keamanan yang berkaitan dengan digital signature sebagai tindakan preventif terhadap potensi virus makro dari makro-makro yang baru atau makro-makro buatan user sendiri. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Office 2000. Kelebihan yang pertama, pemanfaatan web menjadi lebih gampang. Yang kedua, bisa mendapatkan dokumen dari web dan langsung bisa mengeditnya dengan aplikasi-aplikasi tadi. Yang ketiga, tersedianya fasilitas multi-language. Untuk kekurangannya, yang pertama, pada versi ini banyak opsi-opsi yang disembunyikan. Yang kedua, rentan terkena virus makro. Yang ketiga, aplikasi masih dominan. Dan yang keempat, belum tersedianya bahasa Indonesia pada fitur web. Fitur baru Microsoft Office 2000. Yang pertama, pembuatan dan penerbitan dokumen HTML. Yang kedua, fitur kolaborasi internet seperti integrasi dengan NetMeeting dan dukungan profil pengguna roaming. Materi selanjutnya yakni mengenai Microsoft XP atau Office 2002 atau Office versi 1.0.0. Microsoft Office XP atau 2002 dirilis pada 5 Maret 2001 untuk manufaktur atau dijual kembali dan dibuat tersedia pada 31 Mei 2001 untuk retail atau eceran. Microsoft Office XP atau Office 2002 atau Office 1.0.0 rilis hampir bersamaan dengan rilisnya Windows XP. Karena itulah ia dinamakan Office XP agar orang mudah mengingatnya. Sebagian besar upgrade pada Office versi ini didasarkan pada sistem Office 2000 dengan peningkatan dalam beberapa aspek. Selanjutnya ada kekurangan dan juga kelebihan dari Microsoft Office XP ini. Yang pertama, kekurangannya adalah belum ada perubahan warna. Yang kedua, masih terkesan jadul. Yang ketiga, tampilannya simple dan terakhir temanya masih sama dengan tahun sebelumnya. Lalu ada kelebihan dari Microsoft Office XP yang dirilis pada tahun 2001 ini adalah dengan upgrade besar dari versi 95, 97, dan 2000 dengan berbagai fitur baru dan perbaikan yang baik. Ada beberapa fitur baru yang diperkenalkan pada Office 2002 ini. Yang pertama adalah Save Mode, yaitu merupakan fitur yang memungkinkan aplikasi seperti Outlook untuk memulai ketika mereka dinyatakan mungkin crash dan menonaktifkan sebagian besar fitur yang mungkin menyebabkan aplikasi untuk kecelakaan. Yang kedua ada fitur Smart Tag, adalah salah satu teknologi baru yang diperkenalkan dalam versi ini.
Teks cerdas beroperasi berdasarkan aktivitas pengguna seperti membantu dengan kesalahan mengetik. Lalu ada fitur aktivasi produk. Office XP menggabungkan teknologi aktivasi produk untuk mencegah pembajakan perangkat lunak dan juga diterapkan di Windows XP dan versi terbaru dari produk tersebut. Lalu ada fitur Text Service Framework dukungan. Yakni Office XP khususnya Word 2002 mendukung kerangka layanan teks sehingga memungkinkan untuk layanan diimplementasikan menggunakan TSV untuk digunakan dalam Word. Kantor pengenalan suara, pengenalan tulisan tangan, dan tablet PC dukungan tinta dan koreksi tinta layanan tersebut. Lalu Clipboard fungsi telah sangat meningkat. Clipboard sekarang dapat menyimpan hingga 20 item dan terletak di panel tugas. Panel tugas Clipboard juga menampilkan thumbnail, pandangan item disalin, apakah itu terdiri dari teks, grafik, atau gambar. Sebuah perubahan besar untuk lingkungan aplikasi Office XP adalah pengenalan panel tugas. Lalu ada beberapa fitur lainnya seperti antarmuka panel tugas yang menggabungkan perintah menu populer di sisi kanan layar agar dapat diakses dengan cepat. Lalu ada fitur pencarian berbasis pilihan, ada juga kemampuan kolaborasi dokumen baru, ada juga dukungan untuk grup MSN dan SharePoint dan kemampuan pengenalan tulisan tangan serta suara. Yang selanjutnya yaitu ada Microsoft Office 2003 atau Office 11.0. Microsoft Office 2003 atau Office 11.0 adalah versi Office yang fenomenal karena ia dirilis dan dikembangkan saat Microsoft Windows XP sedang menjadi sistem operasi yang populer. Sesuai namanya, versi ini dirilis pada tahun 2003 dengan fitur logo baru. Ini versi yang pertama kalinya menggunakan gaya Windows XP beserta ikonnya. Outlook 2003 memberikan fungsi yang telah berkembang seperti Kerberos, Authentication, RPC over HTTP, dan Charger Exchange Mode. Pada versi ini juga ada penyaring Jungmail yang telah dikembangkan. Office 2003 merupakan versi terakhir yang mendukung Windows 2000. Versi ini juga merupakan versi yang paling banyak dipakai di Indonesia, terutama untuk rental dan warnet dalam kurun waktu terakhir 2009. Lalu juga ada kelebihan dan kekurangan dari Windows Office 2003. Yang pertama, kelebihannya adalah berjalan lebih cepat. Yang kedua, installer tidak besar. Yang ketiga, lebih optimal untuk mereka yang hanya menggunakan Office secara umum. Yang keempat, Office 2003 lebih familiar dan mudah penggunaannya. Terakhir, karena kita sudah terbiasa menggunakan Office 2003, lebih ringan dan mudah digunakan. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah fitur web yang dimiliki kurang lengkap. Yang kedua, file yang dihasilkan ukurannya lebih besar dibanding Office 2007. Lalu ada security yang tidak sebaik Office 2007. Lalu terlihat jadul, menunya terlihat berantakan. Yang terakhir adalah ada slide bar atau pada startup yang dapat mempersempit space pada lembar kerja. Meskipun ada beberapa kekurangan pada Office 2003 ini juga memiliki fasilitas atau tool yang sudah mulai lengkap. Yang diantaranya ada fitur dan juga tools seperti file, edit, view, insert, tools, format, dan tabel. Lalu juga ada beberapa fitur baru seperti memiliki hak informasi manajemen, lalu fitur kolaborasi baru, lalu yang terakhir adalah peningkatan dukungan atau untuk SharePoint, Smart Tugas, dan XML, dan adanya kantor layanan daring. Yang pertama yaitu ada Microsoft Office 2007. Peluncuran Microsoft Office 2007 ini diperuntukkan bagi kalangan bisnis pada tanggal 30 November 2006 dan dipasarkan secara luas pada tahun 2007 untuk menyaingi platform Windows Vista. Dirilisnya Microsoft Office 2007 ini bertujuan agar program aplikasi pengolah kata atau word processor dapat dengan mudah digunakan. Selain itu, juga agar dapat memanfaatkan bagi semua fasilitas yang ada, baik pada sistem jaringan internet maupun intranet. Microsoft Office 2007 atau yang sering juga disebut dengan Word 2007 adalah pengembangan dari beberapa versi sebelumnya. Setiap versi terbaru yang dikeluarkan sudah mengalami banyak perubahan dan perbaikan di berbagai bagian, sehingga menyediakan fleksibilitas yang lebih tinggi. Microsoft Office 2007 adalah sebuah program aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam dokumen. Microsoft Word ini juga sudah menyediakan fasilitas tambahan yang lebih kompleks terhadap apa yang kita perlukan. Adapun
fitur-fitur dari Microsoft Office 2007 yaitu yang pertama, memiliki fitur desain tampilan atau visual terbaru dan sangat elegan untuk sebuah tampilan. Yang kedua, adanya ribbon UI sebagai pengganti menu dan toolbar. Yang ketiga, adanya kolaborasi dengan aplikasi Grove. Nah, selanjutnya kelebihan dari Microsoft Office 2007 yaitu yang pertama, fitur lebih mudah dieksplorasi dibanding dengan edisi sebelumnya. Yang kedua, Word dilengkapi dengan tool dasar untuk desktop publishing. Yang ketiga, formula pada Excel lebih mudah direferensikan. Yang keempat, presentasi dengan PowerPoint kini lebih antarkit. Yang kelima, Outlook menambahkan fitur task and time management. Yang keenam, perbaikan integrasi antar aplikasi dalam Office 2007. Yang ketujuh, ukuran file yang dihasilkan lebih kecil. Dan yang kedelapan yaitu, file yang korup kini lebih mudah diselamatkan. Di samping itu juga ada berbagai kelemahan dari Microsoft Office 2007. Yang pertama yaitu perubahan desain yang drastis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu hingga terbiasa. Yang kedua, antarmuka baru yang dihadirkan tidak selalu intuitif. Yang ketiga, tab kontekstual dan style galeri agak mengganggu. Yang keempat, pengguna Office edisi sebelumnya yaitu 2000 dan 2003 perlu menginstal converter untuk dapat membuka file Office 2007. Yang kelima, menyimpan file untuk web terasa lebih kompleks dibanding pada edisi sebelumnya. Yang keenam, karena merupakan versi baru sehingga membutuhkan penyesuaian penggunaan sistem dari user. Yang ketujuh, karena terdapat animasi atau terutama pada bagian pengaturan naskah, maka secara otomatis harus ditunjang oleh memori yang relatif besar, yaitu minimal dengan 512 MB. Nah, yang terakhir yaitu bagi yang terbiasa menggunakan tombol insert pada Word versi sebelumnya, maka dengan sangat menyesal Word 2007 tidak bisa menggunakan fasilitas insert. Nah, selanjutnya yaitu ada Microsoft Office 2010. 3 tahun setelah Office 2007 dirilis, terdapat pembaruan terbaru yakni Microsoft Office 2010, tepatnya pada tanggal 15 Juni tahun 2010. Microsoft Office 2010 itu memang telah dipersiapkan Microsoft dengan matang untuk menjadi jagoan baru dari Microsoft Office itu sendiri. Office 2010 mungkin terlebih dahulu datang pada versi beta kuartal ketiga 2009. Baru kemudian versi lengkapnya di pertengahan 2010, walaupun belum lengkap, terdapat banyak fitur menarik yang ditawarkan oleh Microsoft Office 2010 ini sendiri. Nah, adapun fitur dari Microsoft Office 2010 yaitu yang pertama penyimpanan dokumen. Yang kedua, terdapat video di dalam presentasi Anda. Yang ketiga, quick step in Outlook. Yang keempat, bisa simpan sebagai file PDF. Yang kelima, cetak dokumen atau broadcast. Yang keenam, terdapat slideshow dalam PowerPoint. Yang ketujuh, adanya video editing dalam PowerPoint. Yang kedelapan, bisa share presentasi sebagai video built-in. Yang kesembilan, terdapatnya screen capture. Yang ke-10 yaitu adanya Outlook Social Connector. Kelebihan dari Microsoft Office 2010 yaitu yang pertama, loading lebih cepat dan lebih ringan. Yang kedua, dapat menyimpan file dan format PDF dan dapat membuka Office lewat Linux. Yang ketiga, tampilan sederhana tapi powerful. Yang keempat, sudah terintegrasi dengan web browser, jadi file bisa diakses dan diedit lewat web. Yang kelima, lebih ringan. Yang keenam, menu file telah hadir kembali. Yang ketujuh, tampilan ribbon sudah seragam. Yang kedelapan, Smart Art dan adanya template baru. Yang kesembilan, Save As sudah lebih variatif. Yang ke-10, adanya print function integrate. Yang ke-11, adanya fungsi jump list. Dan yang terakhir adanya fitur thumbnail. Nah, di samping ada kelebihannya, Microsoft Office 2010 ini juga ada kekurangannya. Di antaranya yaitu yang pertama, pada OS Windows XP harus update terlebih dahulu ke Service Pack 3. Yang kedua, Office 2010 justru punya UI atau user interface yang paling sederhana dibanding dengan versi-versi sebelumnya. Yang ketiga, pada Windows XP, proses aktivasi lebih banyak gagalnya daripada dengan Windows 7. Proses aktivasinya cukup satu kali klik langsung sukses. Dan yang terakhir yaitu meskipun pada Windows 7 install dan aktivasi Office berjalan lancar,
tetapi proses aktivasinya hanya sebatas 180 hari per 6 bulan. Microsoft Office 2013, sebuah rangkaian produktivitas untuk Microsoft Windows. Nah, ini adalah versi penerus dari Microsoft Office 2010 dan pendahulu dari Microsoft Office 2016. Microsoft Office 2013 menyediakan dukungan format file yang diperluas, antarmuka pengguna yang diperbarui, dan dukungan untuk menyentuh dari semua fitur-fitur baru. Office 2013 cocok untuk sistem IA32 dan X64 dan memerlukan Windows 7, Windows Server 2008, R2 atau versi yang lebih tinggi dari keduanya. Sebuah versi Office 2013 termasuk dalam Windows RT. Dukungan utama berakhir pada 10 April 2018 dan dukungan yang diperpanjang berakhir pada 11 April 2023. Nah, fitur tambahannya yang pertama, tampilan yang lebih datar dari antarmuka ribbon dan animasi halus ketika mengetik atau memilih Word atau Excel. 2. Visualisasi baru untuk tugas yang dijadwalkan pada Microsoft Outlook. 3. Tampilan awal yang diubah bentuknya. 4. Pengaturan grafik baru di Word. 5. Objek seperti gambar dapat digerakkan secara bebas. Mereka menjepit pada batas seperti tepi paragraf, margin dokumen, dan atau batas kolom. Keenam, dukungan gambar online dengan konten berasal dari Office.com, Bitcom, dan Flickr. 7. Kemampuan untuk kembali ke penglihatan terakhir atau lokasi edit terakhir di Word dan PowerPoint. 8. Slide design, animasi, dan transisi baru di PowerPoint 2013. 9. Dukungan untuk Outlook.com dan Hotmail.com pada Outlook. 10. Integrasi dukungan untuk Skype, Yammer, dan SkyDrive. 11. Dukungan folder spesial iMaps. Dan yang terakhir, Excel 2013 mendukung model limit baru. Kelebihannya, pertama, dioperasikan dengan layar sentuh. Kedua, kelebihan di PowerPoint 2013, dokumen, slide, dan presentasi dapat ditampilkan di layar mobile, digambar, ditampilkan atau disembunyikan dengan digital pen, stylus, atau bahkan jari. Ketiga, cold service. Keempat, touch control. Kelima, utilizing sosial media. Kekurangannya lebih sulit karena programnya lebih tinggi dari Microsoft Word 2007 sehingga lebih sulit digunakan apalagi yang sudah terbiasa dengan versi sebelumnya. Kedua, desain yang cukup sulit dan belum familiar bagi masyarakat. Ketiga, tidak terdapat Office button. Keempat, pengguna Microsoft Word versi sebelumnya 2000 dan 2003 perlu menginstal converter untuk dapat membuka file Office 2013. Kelima, tab tekstual dan style gallery agak mengganggu. Nah, selanjutnya Microsoft Office 2016 adalah versi dari paket aplikasi perkantoran Microsoft Office, menggantikan kedua Office 2013 dan Office untuk Mac 2011. Dirilis untuk OS X pada tanggal 9 Juli 2015 untuk pelanggan Office 365. Tanggal rilis resmi untuk Microsoft Office 2016 adalah 22 September 2015. Sebuah rilis yang pratayang untuk versi Windows diumumkan pada konferensi Ignite di Chicago pada bulan Mei
2015 dan dalam versi beta tersebut untuk pengguna Office 365 untuk mencoba atau untuk mengunduh sebagai percobaan beta. Fitur tambahannya yang pertama integrasi dengan Skype, kedua Smart Lookup, ketiga Wunderlist, keempat Planner, kelima Sunrise Calendar, keenam Tell Me, ketujuh Office Lens, ke-8 Delve, ke-9 Inbox Clutter. Kelebihannya, pertama, fitur multi-factor authentication. Fitur ini fungsinya untuk dapat memastikan keamanan akses untuk konten yang dimiliki terutama saat user tidak berada dalam jaringan perusahaan. Fitur IT Administrator. Fitur ini fungsinya untuk membantu mengatur kebijakan penulis dan pembagian file dokumen. Ketiga, fitur Share and Invite. Fitur Share and Invite ini dapat kita gunakan untuk berbagi dokumen kepada orang lain, baik itu melalui email, melalui link, ataupun melalui berbagai media sosial, contohnya seperti Facebook, Twitter, Weibo, LinkedIn, dan lain sebagainya. Keempat, Microsoft Excel yang lebih powerful. Dengan ditambahkannya berbagai fitur baru yang sangat powerful seperti data cards, rename table and column atau file in Power Pivot, data analisis, Power View, ini membuat Microsoft Excel 2016 menjadi lebih powerful. Kelima, dapat digunakan di berbagai perangkat. Kekurangannya, Microsoft Office 2016 tidak dapat digunakan untuk PC berplatform Windows 7 ke bawah. Untuk Android yang dapat dijalankan minimum di Android KitKat, sedangkan untuk produk iPhone adalah minimum pada iOS 8.0. Dan kekurangan lainnya yaitu Microsoft Office 2016 tidak gratis alias berbayar. Yang terakhir yaitu Microsoft Office 2019. Microsoft Office 2019 adalah versi Microsoft Office saat ini yang menggantikan Office 2016. Rangkaian ini dirilis untuk Windows 10 dan macOS pada 24 September 2018. Beberapa fitur yang sebelumnya telah dibatasi untuk pelanggan Office 365 tersedia dalam rilis ini. Pada tanggal 27 April 2018, Microsoft merilis versi pratinjau Office 2019 untuk Windows 10. Pada 12 Juni 2018, Microsoft merilis pratinjau untuk macOS. Office 2019 membutuhkan Windows 10, Windows Server 2019 atau macOS Sierra. Dan yang lebih baru lagi, instalasi macOS dapat diperoleh dari situs web Microsoft atau macOS App Store. Nah, Microsoft Office 2019 juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu fitur yang lebih baru dan modern, performance yang lebih ringan, dan ukuran file ISO yang lebih kecil. Kekurangannya yaitu hanya dapat dijalankan di Windows 10 dan tidak support Windows 8 ke bawah. Jadi, untuk pengguna Windows 8 ke bawah, jika ingin menggunakan Office 2019, harus mengupgrade ke Windows 10. Microsoft Office 2019 memiliki fitur-fitur yang lebih canggih dari Office sebelumnya, yaitu yang pertama, PowerPoint 2019 memiliki fitur visualisasi baru seperti Morph dan Zoom. Yang kedua yaitu Microsoft Office 2019 memiliki fitur ink baru dan lebih baik seperti sensitivitas tekanan. Yang ketiga yaitu sintaks LaTeX, dan yang keempat yaitu Microsoft Translator.